Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Dan kita mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kita semua saat kita masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau mempersiapkan waktu yang terbaik. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi kami semua, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, oleh kuasa pengurapan Roh Kudus, kami boleh mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat pilihan kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh berada pada dua dunia yang berbeda. Artinya begini, sekalipun kita masih hidup di dunia ini sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, kita sudah tidak boleh lagi hidup bersahabat dengan dunia ini. Selama ini ada begitu banyak orang percaya yang masih menyerahkan hidupnya untuk bersahabat dengan dunia ini, tetapi dengan melakukan rutinitas hidup keberagamaan sebagai orang percaya, maka mereka merasa bahwa mereka juga memiliki persahabatan dengan Allah atau sudah bersahabat dengan Allah. Padahal kalau kita mau menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, maka kita harus menentukan pilihan, yaitu tidak boleh lagi bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita masih bersahabat dengan dunia ini, maka sesungguhnya kita belum mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, saudaraku. Orang percaya atau umat pilihan sudah harus menentukan pilihan, memisahkan diri dari dunia ini, tidak lagi bersahabat dengan dunia ini. Perhatikan itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 12 ayat 30, kalau kita baca Markus 12 ayatnya yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Ini artinya kita harus menyadari sudah tidak ada lagi bagian yang tersisa dari kehidupan kita untuk menikmati dunia ini. Karena mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Dengan menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah, hal itu juga menunjukkan bahwa kita bersedia dibentuk oleh Allah menjadi bejana hatinya seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan kita tahu kita akan dibentuk supaya semakin hari kehidupan kita semakin diubahkan, semakin dibaharui, semakin hari semakin terlihat menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku,
Kita harus menyadari akan hal ini. Jadi sekali lagi sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan, kita tidak bisa hidup pada dua dunia yang berbeda. Kita harus menentukan pilihan meninggalkan dunia ini dengan segala bentuk kesenangan hidupnya. Lalu kita mengambil keputusan hanya hidup bagi Allah saja. Saudaraku, ini standar hidup orang percaya. Sepenuh hidup kita hanya untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kerajaan Allah Bapa di sorga, dan bukan untuk yang lain. Itulah yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 kalau kita membacanya mulai ayat 19 dan ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, ada begitu banyak orang percaya yang berpikir begini, kita kan masih hidup di dunia ini, mana mungkin kita bisa hidup mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir seperti itu artinya kita belum menyerahkan segenap hidup kita, kita belum menyerahkan seluruh hidup kita menjadi milik Allah. Kalau kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita menjadi milik Allah, maka kita tidak akan bisa dibentuk oleh Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dulu, ya, diserahkan seutuhnya kepada Allah. Barulah kita bisa dibentuk oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, supaya kita menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, saudaraku. Ketika kita menyerahkan segenap hidup kita untuk dibentuk oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini, semuanya itu akan kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Ingat baik kebenaran firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 dikatakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Itu artinya selama kita hidup di dunia ini, kita hanya hidup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita hanya hidup untuk melakukan semua yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita hidup seperti itu, barulah kita bisa dipercaya oleh Allah, saudaraku. Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau menyerahkan segenap hidup kita untuk dibentuk oleh Allah, untuk menjadi bejana hatinya Allah atau tidak. Kita mau atau tidak. Kalau kita tidak mau, Allah tidak memaksa. Tetapi ingat baik, orang yang saat ini tidak menyerahkan hidupnya untuk dibentuk oleh Allah, tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang Allah kehendaki. Kalau hidup kita tidak menjadi seperti yang Allah kehendaki, bagaimana mungkin ketika kita berada di balik kematian nanti, ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa di sorga, bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan Bapa? Tidak akan mungkin. Karena Bapa tidak menemukan hidup kita seperti yang Dia kehendaki. Saudaraku, kita harus tetap menyadari bahwa standar hidup orang percaya itu adalah hidupnya Kristus. Artinya kalau kita tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita tidak akan mungkin bisa dikenal oleh Allah Bapa di sorga. Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, kita berada di dalam Kristus, maka kita juga harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu tidak bisa ditawar, saudaraku. Sekali lagi, itu tidak bisa ditawar. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah pribadi manusia yang sejati seperti yang Allah rancangkan pada mulanya.
pribadi yang sama seperti Kristus. Jadi saudaraku, sekali lagi mari kita sadari kalau saat ini kita masih hidup mengikuti cara hidup dunia ini, itu berarti kita belum menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Tidak menyerahkan segenap hidup kita kepada Bapa di sorga berarti kita tidak akan bisa dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa selama ini kami masih sering hidup dengan cara hidup dunia ini. Ampuni kami ya Allah. Murnikan kehidupan kami ya Bapa, agar sesudah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengambil keputusan meninggalkan dunia ini dengan segala cara hidupnya yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami hanya mau menyerahkan segenap hidup kami, hidup di dalam pembentukan Tuhan saja, hidup di dalam pengaturan Tuhan saja, dan supaya segenap hidup kami memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.